Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Siregar. Saya dengan NIM 0601232061. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Usyona MA. Pertanyaannya yaitu, mengapa civil society dikekang di Indonesia? PS, apa solusi yang tepat menurut saudara? Civil society di Indonesia sering mengalami tekanan dari berbagai pihak, termasuk negara dan kelompok elit tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan kekangan terhadap civil society antara lain tingginya fragmentasi sosial, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, dan budaya paternalistik yang masih kuat dalam masyarakat. Selain itu, ada juga upaya dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mengontrol dan membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil agar mereka tidak mengganggu kepentingan elit atau pemerintah. Untuk mengatasi kekangan terhadap civil society, beberapa solusi yang dapat diambil di antara lain dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung kebebasan berserikat dan berekspresi. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang ada tidak memberatkan atau menghalangi aktivitas civil society, serta memberikan perlindungan hukum bagi organisasi masyarakat sipil dari intimidasi dan kriminalisasi. Solusi lain adalah meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan dan tekanan global dalam melindungi civil society di Indonesia. Ini termasuk memanfaatkan mekanisme hak asasi manusia internasional untuk mengadvokasi perlindungan ruang sipil. Selain itu, pemberdayaan dan pelatihan kepada organisasi masyarakat sipil juga penting agar mereka memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan advokasi dan kerja lapangan. Pelatihan ini bisa mencakup strategi advokasi, pengelolaan organisasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat kampanye mereka. Selanjutnya, membangun analisis dan jaringan. Koalisi organisasi mendorong pembentukan koalisasi dan jaringan antara organisasi masyarakat sipil untuk saling mendukung dan memperkuat posisi mereka. Dialog dengan pemerintah, memfasilitasi dialog antara civil society dan pemerintah untuk mencari solusi bersama atas isu-isu yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, menggunakan teknologi informasi, yaitu platform digital. Memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan advokasi dan kampanye. Keamanan digital, yaitu memberikan pelatihan tentang keamanan digital untuk melindungi data dan komunikasi organisasi dari ancaman. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas yang saya jelaskan, diharapkan civil society di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih leluasa dan efektif, serta memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan sosial di negara Indonesia kita ini. Civil society sangat penting bagi masyarakat karena memainkan peran yang krusial dalam menjaga demokrasi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga negara, civil society memastikan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Mereka juga menyediakan berbagai layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang seringkali tidak sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah, serta memperdayakan komunitas lokal untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Selain itu, civil society
berada di garis depan dalam melindungi hak asasi manusia, memperjuangkan kesetaraan dan inklusi, terutama bagi kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Maka dalam pengembangan kebijakan, civil society menyediakan pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai isu-isu tertentu, memberikan masukan berharga dalam proses pembuatan kebijakan, serta mempromosikan pendekatan baru untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Mereka juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui upaya anti korupsi, investigasi independen, dan pelaporan mengenai berbagai isu penting. Dengan membangun jaringan dan aliansi antara individu dan kelompok yang berbeda, civil society memperkuat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat, serta berkontribusi dalam mediasi dan resolusi konflik. Selain itu, civil society berperan dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya, serta masyarakat luas, membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, civil society memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterkaitan PPT yang berjudul Civil Society dengan soal UAS. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.